Guys, jadi gue sambil makan es krim ya, cerita-cerita sama kalian. Kebetulan nih kesukaan gue, pistachio. Guys, jadi gue sambil makan es krim, gue ngejawab pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Ini 2 hari lalu tuh, gue ada kebaca satu komen. Komennya tanya, Bang, jadi lebih bagus injeksinya di bawah umur 23. Suaranya bisa lebih ngebas, lebih berat. Menurut saya ya, nggak menurut saya atas pertanyaan saya ke dokter nih kemarin. Karena saya ada konsultasi, saya pengen nanya, dokter, saya mau suaranya lebih berat bisa nggak? Dia menjawab pertanyaan saya gini, secara biologis iya kalau menurut saya, karena saya mendengar penjelasan dari dokter. Secara biologis kalau di bawah umur 23 ya lebih bagus karena perubahannya lebih nampak. Bagian suara bisa lebih ngebas, bisa lebih berat. Dan juga perubahannya lebih nampak lagi. Tapi secara mental health itu tidak memungkinkan. Kenapa saya bilang begini? Karena nih menurut saya umur stable kita itu di umur 25 ke atas. Ada yang maternity-nya itu umur 30-an. Jadi tingkat maternity seseorang itu different level. Apalagi usianya lebih muda. Menurut saya lebih tidak memungkinkan ya, apalagi untuk mental health gitu. Ditakutkannya itu kejadian yang kayak gini. Ini cuma ilustrasi saya. Jadi orang stable tuh kan rata-rata di umur 25 atau 30-an. Kamu injeksinya misalnya masih umur 20-an nih, masih bocah. Mau dibilang remaja enggak, mau dibilang dewasa enggak, umur yang masih belum stabil lah gitu. Karena keegoisan kamu lihat, wow, tomboy, LGBT, itu keren. Biasa kan umur segitu kan gitu. Wah, dia tomboy, dia keren banget. Gue pengen deh kayak jadi kayak cowok gitu. Oh, jadi kepikiran transisi. Jadi gue juga nggak mau konsultasi dokter. Banyak kok yang transisi gitu aja. Nah, anak muda kan gitu. Jadi pergi beli hormon nih. Mereka melakukan injeksi. Dan ya, oke, yang berqualify mungkin tidak terjadi apa-apa dan melanjutkan. Dan udah ada nih perubahannya. Setelah beberapa tahun, sampai umur 25, tiba-tiba dia punya hasrat. Ternyata aku bisa suka sama laki-laki. Aku pengen jadi cewek pada umumnya, yang berambut panjang, perempuan normal lah. Saya juga nggak bilang LGBT itu nggak normal. Bagi saya itu semua itu sama, makhluk Tuhan. Cuma ya di sini kita bahasnya mengenai kestabilan injeksi hormon ya, usianya. Jadi tiba-tiba dia mau kembali normal gitu, pengen jadi heteroseksual, atau kita bisa bilang itu bisexual. Nah, kalau semisalnya dia injeksi hormon itu, gen keturunan itu seperti saya gen keturunan saya itu berewokan. Jadi setelah 3-4 tahun dia injeksi, dia mau balik ke semula, itu agak susah. Jadi menurut saya itu jangan terpaku dengan umur. Jangan terpaku juga dengan apa kata dokter. Dokter sih iya, katanya lebih awal lebih bagus. Tapi kalau menurut saya, lebih bagus itu di saat kamu benar-benar udah mantep.
dan kamu udah stable, kamu udah tahu maunya kamu itu arahnya kemana. Kamu siap menerima hujatan, mental health kamu sehat, kamu siap dikritik-kritik orang, dan kamu udah stable, nggak memikirkan lagi aku bisa suka sama laki-laki atau kaum Adam atau gimana gitu. Kalau misalnya kamu belum siap, masih stable, kamu lebih mementingkan ego kamu, sebaiknya jangan melakukan injeksi itu di umur muda, menurut saya ya. Karena saya juga melakukan injeksi ini, saya sempat memikirkannya itu di umur 20-an. Tapi saya urungkan. Bukan karena saya nggak pasti, tapi saya juga takut penyesalan. Ternyata saya tahun demi setahun, saya lebih cenderungnya saya mikir, saya fight sendiri. Saya udah siap menerima hujatan, saya juga udah open public, orang tua saya tahu. Dan keinginan saya itu ya, saya punya hasrat ingin jadi laki-laki. Jadi saya melakukan injeksi ini di umur 30-an, di umur saya sudah stabil. Di umur 30-an untuk melakukan injeksi juga tidak terlalu telat. Cuma suaranya itu mentoknya itu mungkin seperti suara saya gini. Tapi sebetulnya suara saya seperti ini juga banyak yang udah nggak mengenali. Jadi jangan terpaku apa kata dokter, apa kata orang. Tapi lebih mementingkan kesehatan mental health kita. Apakah kita stabil? Apakah kita tahu arah tujuan kita mau kemana? Udah pasti kita memilih jalan ini? Kalau sudah pasti silakan. Jadi sampai di sini aja pendapat saya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Transman.